Media Irak yakin timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Naturalisasi pemain baru jadi kunci. Australia dalam situasi berkebalikan, tanda semesta beri jalan Indonesia ke Piala Dunia. 3 skema alternatif timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert untuk hadapi Australia. Bisa pakai warisan STY atau lebih nyerang lagi. Itulah 3 headline yang akan kita bahas kali ini. Yuk, langsung kita simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Ya, Sobat Kamus Bola, media olahraga Irak @irakis_ir menilai bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, keberhasilan PSSI dalam mendatangkan pemain keturunan dari Eropa menjadi faktor utama yang meningkatkan performa skuad Garuda secara signifikan. Sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada awal 2023, program naturalisasi semakin gencar dilakukan. Sejumlah pemain yang memiliki darah Indonesia berhasil diyakinkan untuk membela timnas, memberikan dampak positif terhadap kualitas permainan dan hasil yang diraih sejauh ini. Saat ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia menempati posisi ketiga grup C dengan raihan 6 poin setelah 6 pertandingan. Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia yang saat ini menempati posisi kedua. Batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Untuk mengamankan tiket lolos, timnas Indonesia setidaknya harus mengumpulkan 7 poin tambahan dari 4 laga sisa. Hal ini bisa diraih dengan mencuri 1 poin dari Australia serta meraih kemenangan melawan Tiongkok dan juga Bahrain. Kehadiran 4 pemain keturunan baru, yaitu Ole Romeni, Emil Audero, Dane James, dan juga Joy Pelupelsi semakin memperbesar peluang timnas Indonesia untuk mencapai target itu. Menurut @irakis_ir, timnas Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Media ini juga menyoroti peran Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang saat ini menukangi timnas Indonesia. Sejauh ini, PSSI telah meyakinkan 19 pemain keturunan dari Eropa untuk membela timnas Indonesia senior. Patrick Kluivert bertekad membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Australia. Dukungan besar dari PSSI, media, dan para penggemar membuat timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menghadapi laga-laga kualifikasi mendatang. Federasi media dan fans berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Kami mendoakan yang terbaik agar mereka bisa lolos, sambung akun tersebut. Di mana 2 situasi yang berbeda tengah terjadi pada timnas Indonesia dan Australia. Ketika Indonesia dipenuhi dengan aura positif jelang bentrok keduanya di tanggal 20 Maret nanti, timnas Australia justru harus menghadapi permasalahan pelik terkait kebugaran para pemainnya. Menyadur laman suara.com, kurang dari 20 hari sebelum pertarungan melawan Indonesia, kekuatan The Socceroos semakin kerapos imbas tumbangnya para penggawa yang mereka miliki. Dari laman yang sama diinformasikan, hingga saat ini setidaknya sudah ada 9 nama pemain Australia yang masih diragukan untuk tampil di bulan Maret ini karena diterpa badai cedera. Berbeda halnya dengan Australia yang harus berpusing ria dan keropos karena hantaman badai cedera. Di mana timnas Indonesia justru semakin bertambah kuat. Hal ini tak lepas dari bakal bergabungnya para pemain keturunan ke dalam skuad. Dan tak tanggung-tanggung, pada laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga nanti, 4 lini di timnas Indonesia akan ketambahan kekuatan baru. Dimulai dari Ole Romeni yang akan memperkuat barisan penyerangan, kemudian Joy Pelupelsi di lini tengah, Dane James di lini pertahanan, dan yang terakhir, Emil Audero Mulyadi di posisi penjaga gawang. Saat ini tengah on the way berproses untuk berseragam merah putih. Lantas, apakah ini adalah sebuah pertanda dari semesta yang merestui Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 mendatang? Bisa jadi demikian. Dan mengingat perjalanan mereka yang seolah selalu saja mendapatkan dukungan, bisa saja semesta benar-benar meridoi perjuangan pasukan merah putih untuk menggapai 1 tiket gelaran Piala Dunia di benua Amerika tahun depan. Buktinya pun cukup valid ya, ketika Indonesia tengah jor-joran melakukan upgrade kekuatan dengan mendatangkan para pemain keturunan yang memiliki kualitas, di pihak lain Australia justru harus melakukan tambal sulam kekuatan imbas dari menepinya para pemain andalan. Di mana hingga saat ini dalam data skuad yang ada di laman transfer market, pemain-pemain andalan tim negeri Kanguru seperti Jordan Boss hingga Harry Souttar bahkan masih belum bisa dipastikan kapan kembali merumput.
Sementara di sisi lain, timnas Indonesia bakal diperkuat oleh pemain-pemain anyar di mana mereka belum turut serta di pertarungan terakhir keduanya pada bulan Oktober 2024 lalu. Jika kedua kesebelasan ini mampu meraih hasil imbang saat mereka dalam kondisi terbaik, bukankah akan sangat mungkin bagi Indonesia untuk memetik kemenangan saat mereka bertarung dengan komposisi yang lebih baik dan juga melawan Australia yang tengah pincang kekuatannya? Dan jika memang benar itu terjadi, maka jalan Indonesia ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Ya, dari hal tersebut kita beralih nih Sobat Kamus Bola, tinggal 17 hari lagi ternyata timnas Indonesia akan bertemu Australia dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ketujuh akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret. Timnas Indonesia untuk sementara berada di urutan ketiga dengan koleksi poin 6 terpaut 1 poin dari Australia untuk bersaing menjadi pendamping Jepang menuju kelolosan otomatis ke Piala Dunia 2026. Menarik untuk ditunggu adalah komposisi skuad Timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert. Laga nanti sekaligus akan menjadi debut bersejarah bagi Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda sejak menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu. Di mana Kamus Bola punya ulasan menarik berupa prediksi skema atau formasi alternatif yang bisa diterapkan Patrick Kluivert agar timnas Indonesia bisa mendulang hasil positif di markas Australia nanti. 352, formasi ini bisa diterapkan timnas Indonesia untuk meladeni Australia. Skema itu tak lepas dari warisan era pelatih Shin Tae-yong yang kerap menggunakannya. Formasi 352 sudah cukup familiar ketika era STY dan mungkin bisa dilanjutkan oleh Patrick Kluivert. 3 back sejajar kemungkinan bisa ditempati Rizky Ridho, Jay Itzes, dan juga Mads Hilgert. Kemudian 5-3 gelandang tengah bisa diisi oleh Tom Hai, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. 2 flank atau sayap kanan dapat diisi oleh Kevin Dix dan di kiri oleh Calvin Verdol. Sementara untuk 2 strikernya, Patrick Kluivert bisa mengisinya dengan nama Rafael Struijk dan juga Ole Roumanie. Sementara formasi 4-3-3 identik dengan gaya permainan sepak bola Belanda dengan total footballnya. Skema ini cukup familiar bagi permainan mereka yang cenderung ofensif dan juga agresif. Dan untuk informasi dari formasi ini, di depan gawang ada Martin Paes, bisa diisi quartet back seperti Calvin Verdong, Jay Itzes, Mads Hilgert, dan di kanan ada Kevin Dix. Trio gelandangnya bisa diisi Tom Hai, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner yang bisa berkreasi dari sektor tengah. Adapun trisula di lini depan, yaitu Kluivert punya opsi Rafael Struijk di kiri, Ole Roumanie sebagai striker tengah, dan Egy Maulana Fikri bisa dijajal sebagai penyerang kiri. Sementara dengan formasi lainnya yang bisa dijajal Kluivert adalah 5-4-1. Skema ini bisa lebih cenderung untuk bermain sedikit bertahan dengan target minimal bisa mencuri 1 poin dari Sydney. Namun dengan gaya permainan Belanda ala Kluivert dibantu Alex Pastoor dan Daniel Lanzat, skema itu bisa saja menjadi lebih menyerang sesuai kebutuhan. 3 back sejajar kemungkinan bisa ditempati Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Mads Hilgert. 2 flank atau sayap kanan dapat diisi oleh Kevin Dix dan di kiri oleh Calvin Verdol. 4 gelandang dengan tipikal lebih defensif bisa ditempat Tom Hai, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan juga Ricky Kambuaya yang bisa dijajal untuk bertarung dengan merusak konsentrasi pemain lawan. 1 ujung tombak yang paling layak ditempati oleh Ole Roumanie. Striker 24 tahun yang langsung moncer bersama Oxford United dengan baru saja mencetak gol perdananya ke gawang Coventry. Nah, itulah informasi kita kali ini Sobat Kamus Bola. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di Kamus Bola.